kita akan berbicara terkait apa itu diferensiasi produk. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, diferensiasi yaitu pembeda. Yang dimana bagaimana Anda, seorang marketing ataupun manajer marketing, menekankan atau menonjolkan diferensiasi produk Anda terhadap produk kompetitor Anda yang lain. Mengutip dari buku Membidik Pasar Indonesia, segmentasi, targeting, dan positioning oleh salah satu ahli, yaitu diferensiasi produk merupakan pembeda produk yang cenderung dipandang tidak berbeda oleh konsumen karena fungsinya sama atau karena memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Kemudian sebagai contoh, sabun mandi. Pembedaan yang dapat dilakukan melalui merek, ukuran, warna, serta kemasan. Cara ini digunakan untuk membedakan produk Anda dengan produk kompetitor Anda. Walaupun produk Anda dan produk kompetitor Anda bentuknya sama, yaitu sabun mandi. Sama halnya dengan produk handphone. Anda memiliki produk handphone dengan fitur yang mungkin hampir sama, tetapi brandnya berbeda. Kemudian harganya pun berbeda. Tingkat garansinya pun berbeda. Anda bisa tonjolkan dari situ. Itulah pengertian umum dari diferensiasi produk. Kemudian, menurut ahli yang lain, diferensiasi produk dapat diartikan sebagai penciptaan suatu produk atau citra produk yang cukup berbeda dengan produk yang telah beredar, dengan maksud untuk menarik konsumen Anda. Yang pada intinya, diferensiasi produk yaitu bagaimana produk Anda bisa dilihat berbeda oleh calon klien Anda, walaupun produknya sama, seperti contoh sebelumnya tadi, sabun mandi, handphone, dan lain sebagainya. Anda wajib ada pembeda pada produk Anda, yaitu entah itu dari merek, entah itu dari harga, entah itu dari fitur, fasilitas, garansi, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan berbicara terkait tujuan diferensiasi produk. Setelah mengetahui pengertian dari diferensiasi produk, tujuan dari diferensiasi produk yang perlu Anda sebagai seorang marketing ataupun manajer marketing ketahui, yaitu yang pertama, membuat perbedaan suatu produk dengan mengembangkan ataupun memodifikasi, yang pada intinya bagaimana supaya produk Anda itu berbeda dari kompetitor. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan keunggulan yang bersifat kompetitif atau membuat produk lebih unggul dari alternatif yang ada di pasar. Yang pada intinya customer di pasar ingin mencari produk Anda dengan pembeda yang Anda ciptakan, dengan pembeda yang Anda tonjolkan. Tujuan yang ketiga, meningkatkan peluang loyalitas merek dan pertumbuhan bisnis. Berikut tujuan ya, tujuan dari diferensiasi produk yang pada intinya terlepas dari apapun itu, teman-teman atau Anda sebagai seorang manajer marketing ataupun tim marketing wajib bisa menonjolkan perbedaan produk Anda dengan kompetitor yang lain itu apa? Dari segi merek, produk Anda, kemudian misal kita berbicara sabun mandi, wanginya, dan bentuknya, harganya, dan lain sebagainya. Anda wajib bisa menonjolkan pembeda-pembeda tersebut, supaya tidak ada kesamaan 100% antara Anda dengan kompetitor Anda. Setelah kita belajar terkait tujuan dari diferensiasi produk, kita berbicara terkait manfaat dari diferensiasi produk. Kita belajar ada empat manfaat yang akan Anda rasakan jika Anda bisa menonjolkan diferensiasi produk Anda dengan dengan kompetitor Anda atau dengan pesaing Anda kepada calon klien Anda. Yang pertama, atau manfaat yang pertama, harga tidak turun. Strategi diferensiasi produk adalah cara mengalahkan kompetitor lewat keunikan, sehingga tidak perlu Anda menurunkan harga produk, diskon ataupun promo lain. Walaupun bentuk
produk Anda sama, sabun mandi, tapi Anda menonjolkan pembeda-pembeda yang lain, disitulah keuntungan Anda. Anda tidak perlu menurunkan harga Anda sesuai dengan harga kompetitor Anda. Anda tidak perlu memberikan diskon yang berlebihan kepada calon klien Anda, ataupun Anda tidak perlu menawarkan promo-promo yang lain dengan tujuan supaya si customer Anda atau calon klien Anda tidak memilih kompetitor lain atau tidak memilih pesaing Anda yang lain dan langsung ke Anda. Anda tidak perlu memberikan promo yang berlebihan seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu keuntungan yang besar. Keuntungan besar di sini jika harga tidak berubah, artinya keuntungan yang Anda dapat akan lebih besar. Jika promo atau diskon Anda tidak berlebihan, otomatis harga jual Anda tidak akan berubah. Yang dimana berkesinambungan dengan keuntungan Anda tidak akan berkurang. Ataupun keuntungan Anda akan besar, profitable. Apabila Anda bisa menonjolkan pembeda produk Anda dengan kompetitor Anda yang lain. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Merek atau brand baru biasanya kesulitan untuk menarik perhatian customer karena memang produk baru dengan merek baru ataupun brand baru biasanya akan kesulitan untuk menarik konsumen ataupun calon klien Anda karena mungkin ada brand atau ada bentuk produk yang sama. Contohnya tadi sabun mandi ataupun sampo dan lain sebagainya. Apabila kita membuat brand baru, kita akan merasa kesulitan karena sudah ada kompetitor yang lain dengan bentuk yang sama. Nah, di sini apabila Anda bisa menonjolkan perbedaan produk Anda dengan efektif dan efisien, akan bisa secara tidak langsung calon customer Anda, calon klien Anda bisa mengingat brand Anda, atau Anda bisa meningkatkan brand awareness, kesadaran terhadap produk yang Anda jual. Kemudian manfaat yang keempat ada meningkatkan brand value atau nilai merek Anda. Keuntungan atau manfaat lainnya yaitu meningkatkan brand value yang dimana si calon klien Anda akan mengingat nilai atau pembeda produk Anda terhadap produk customer kompetitor dan lain itu apa. Kemudian yang Anda bisa tawarkan untuk bisa memberikan sebuah penyelesaian masalah, memenuhi kebutuhan dari customer itu apa. Nah, disitulah yang Anda bisa tonjolkan. Apabila secara efektif dan efisien Anda bisa meningkatkan pembeda atau diferensiasi produk Anda terhadap customer Anda dari kompetitor Anda yang lain, Anda bisa memberikan 3 atau 4 pembeda, yang dimana 3 atau 4 pembeda itu bisa menjadi pengingat calon klien Anda bahwa calon klien Anda akan membeli produk yang Anda jual. Setelah manfaat, kita belajar terkait contoh diferensiasi produk ya. Kita berbicara beberapa produk ya. Yang pertama, air mineral. Air mineral merupakan jenis produk yang cukup sulit untuk dibedakan antara satu dengan yang lain. Karena sudah banyak sekali merek atau brand air mineral yang kita temui di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Kenapa air mineral sangat sulit dibedakan? Karena rasa dan kemasannya cenderung sama. Akan tetapi tetap bisa dilakukan pembeda ataupun diferensiasi produk melalui logo, tagline, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Itulah contoh kecil dari diferensiasi produk. Jadi Anda sangat bisa menawarkan produk Anda yang dimana sebelumnya kompetitor sudah ada. Contoh air mineral tadi. Namun Anda bisa memfokuskan penjualan Anda, promosi Anda pada brand, mereknya. Kemudian Anda bisa memfokuskan pada logo brand Anda, kemudian tagline Anda yang dengan tujuan supaya si calon klien Anda ini mengingat produk Anda, walaupun produk Anda di mana-mana banyak sekali kompetitornya dengan produk yang sama, tapi Anda tetap bisa menonjolkan pembedanya.